apa yang terjadi padamu? Erika panik saat menyambut kepulangan Jess. Kenapa dengannya? Bagaimana kau bisa bersamanya? Erika melihat Ren tak sadarkan diri di dalam gendongan Jess. Tubuh Jess benar-benar ditumbuhi banyak sulur-sulur hitam. Kepala kebaunya kembali muncul di siang hari. Seperti itu adalah hal yang tak biasa. Jess gendong tubuh Ren yang terasa ringan seperti dia tengah mengangkat boneka kapas. Mantel hitam Jess tersapu angin saat dia melangkah. Jess tak menjawab satupun pertanyaan Erika. Dia hanya berjalan ke lantai 2 ke kamar Ren. Erika hanya mengekor di belakang Jess. Dia ingin memastikan semua baik-baik saja. Dia sangat marah, bukan? Bisik salah satu lukisan begitu melihat Jess melewatinya. Kau benar, sudah sangat lama dia tak begini. Apa kira-kira yang membuat dia sangat marah? Balas baju sirah yang dipajang di lorong lantai 2. Jess membuka pintu kamar Ren yang tertutup rapat hanya dengan gerakan mata. Pintu itu terbanting dengan suara yang cukup keras. Astaga, dia bisa merusak seluruh isi istana. Jika kemarahan itu tak juga mereda. Gumam kap lampu di kamar yang ada di kamar Ren. Seluruh perabotan yang ada di sana bergetar akibat dobrakan pintu. Dengan sangat berhati-hati, Jess membaringkan Ren di ranjangnya. Gadis itu benar-benar terlelap dengan wajah polosnya. Rambut Ren terburai di permukaan bantal. Memori apa lagi yang bisa aku buat untuk mengganti memorimu yang aku hapus sebelumnya? Bisik Jess pada diri sendiri sesaat setelah membaringkan Ren. Yang mulia, Erika berdiri di samping Jess. Apa yang terjadi pada kalian? Jess menoleh pada Ren. Dia pelayan yang sangat merepotkan, keluh Jess. Dia sudah terlalu banyak mengkonsumsi ramuan penghapus memori. Jika kita terus melakukannya, aku khawatir dia akan menjadi cangkang tanpa isi. Aku pikir bukan dia orangnya. Tanda-tanda yang awalnya muncul, kini sama sekali tak nampak. Haruskah kita menggantinya dengan pelayan yang baru? Tidak, sergah Jess. Jess merasa malu karena memberi tanggapan terlalu cepat dan bersemangat. Baiklah, Erika gugup tapi terus berdiri di sana. Kita bicara di luar. Jess berjalan meninggalkan kamar Ren yang diikuti oleh Erika. Jumlah mereka semakin banyak, ujar Jess setelah duduk di balik meja kerjanya. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Satu-satunya cara hanya dengan kembali ke tempatmu seharusnya berada, yang mulia. Jess mengepalkan tangan dan membuang muka. Tidak, Erika. Aku tak mempunyai keberanian sebesar itu. Mereka pasti sangat membenciku saat ini setelah semua yang terjadi. Jamuan makan malam itu adalah satu-satunya cara untuk kembali. Kau tak bisa terus menghindar, Jess Dauntes. Waktumu juga tak banyak lagi. Di istana ini, kami memang setia hanya padamu. Bahkan jika kami harus terjun ke jurang kematian pun, pasti akan kami lakukan sebagai bukti kesetiaan padamu. Tapi bagaimana dengan rakyat Darkwood di luar sana? Apa kau masih akan berkata tak peduli pada mereka seperti yang terjadi 5 tahun lalu? Apa kau masih belum belajar dari kesalahan? Jess memejamkan mata dan bersandar ke kursi kerjanya yang nyaman. Tolong tinggalkan aku sendirian, Erika, dan tutup seluruh gorden itu. Mataku sakit. Dengan senang hati, yang mulia. Tolong pikirkan sekali lagi. Jika demi rakyat Darkwood terlalu berat untukmu, maka lakukan demi kebaikan dirimu sendiri.
Erika menatap Jess dengan penuh keprihatinan. Tempatmu bukan di dalam bayangan kegelapan. Tempatmu ada di luar sana, di bawah kemilau dan kehangatan sang mentari. Satu persatu cahaya matahari yang masuk melalui birai jendela menghilang. Korden warna merah darah pekat itu menutupinya dengan sempurna. Di ruang kerja itu hanya ada Jess yang tengah memperhatikan guratan-guratan sulur hitam di permukaan kulit pucatnya sebelum memejamkan mata begitu saja. Perlahan telinga kerbau Jess seolah menangkap suara alunan musik di lantai dansa. Suara dentingan gelas anggur yang beradu dan peralatan makan dari perak mengalun berirama. Semakin lama semakin terdengar jelas suara gelak tawa dari lantai dasar dan lantai 2 tempat pesta biasa digelar. Jess membuka mata lebar dengan dada sesak. Ruang kerjanya yang gelap dan tertutup tiba-tiba menjadi terang benderang oleh gemerlap cahaya lilin dan lampu-lampu gas yang digantung. Kastil Darkwood yang muram kini menjadi penuh warna. Bunga-bunga di tamannya bermekaran dan cantik setelah sebelumnya kering dan gersang. Seluruh pepohonan besar dan sulur-sulur tanaman yang menyelimuti Kastil Darkwood menguap begitu saja. Jess tiba-tiba berdiri di balkon lantai 2 pada malam pesta dansa. Puluhan kereta kuda datang bergantian untuk mengantarkan para tamu undangan. Mereka semua adalah para tuan tanah, partikelir, orang-orang dan pejabat penting yang datang dari kawasan di dalam dan luar Darkwood. Pakaian mereka indah dan sempurna, mereka datang untuk berpesta. Malam itu Jess mengenakan pakaian terbaiknya dengan setangkai mawar merah terselip di saku jasnya. Setiap kali usai menghadiri pesta dan jamuan makan, pakaian yang dikenakan Jess Dauntes akan menjadi tren berikutnya di kalangan para bangsawan. Jess terus menebar senyuman dan tiada lelah berbincang dengan para gadis-gadis cantik. Bahkan saat musik dimainkan, Jess akan menjadi rebutan para gadis itu untuk menjadi pasangan dansa mereka. "Lepaskan aku!" teriak seseorang. "Aku ingin bertemu dengan Pangeran Darkwood dan meminta pertanggungjawabannya." Pesta yang meriah seketika senyap. "Ada apa ini?" Jess gusar karena pesta dan tamunya jadi terganggu. Salah satu pelayan datang dan membisikkan sesuatu ke telinga Jess. "Apa? Meminta pertanggungjawaban dariku? Dia pikir siapa?" Seluruh tamu undangan yang hadir berdiri untuk melihat ke arah sosok pengganggu itu di pintu masuk. Terdengar langkah kaki seseorang berjalan memasuki aula pesta. Para tamu undangan yang berdiri di dekat pintu masuk melontarkan kata-kata buruk dan merasa jijik pada sosok ini. Mereka semua menghindar karena sosok itu menyibak kerumunan. "Bau sekali, busuk, menjijikan, dasar kotoran." Mereka ayunkan kipas lipat di tangan dan menutupkan sapu tangan ke hidung untuk menunjukkan reaksi penolakan berlebihan. "Berani sekali gembel ini datang ke sini. Siapa orang ini?" "Ah, apa itu yang dia bawa?" teriak salah satu gadis. Jess semakin kesal. Kerumunan tamu undangan memisahkan diri dan menjauh ke tempat aman. Di tengah-tengah lantai dansa yang kosong itu, satu sosok berdiri dengan tubuh tertutup mantel wol kasar. Dia berjalan dengan langkah berat ke arah Jess. Wajahnya terlindung oleh hoodie meski samar terlihat menghitam karena kotoran. Di tangannya sosok itu membawa kepala seekor kerbau yang sudah mati. "Apa yang kau lakukan di pestaku?" teriak Jess dengan suara menggelegar. Darah segar masih menetes-netes dari kepala kerbau yang orang itu bawa. Dia angkat tanduk kerbau dan mengarahkan moncong pada Jess. Sepasang mata kerbau hitam itu memejam kesakitan. Tanduknya terlihat keras dan bergaris-garis.
Aku tahu ini perbuatanmu. Kau memotong hewan-hewan di hutan untuk pesta dan bersenang-senang. Kau sisakan kepala mereka seperti kotoran yang tak ada harganya. Perempuan. Kecut Jess saat mendengar suara perempuan dari sosok bermantel wol kasar pembawa kepala kerbau itu. Memang aku yang memburu para hewan itu. Apa urusannya denganmu? Darkwood adalah tanah kekuasaanku. Dia diciptakan untuk kehidupanku. Aku bebas melakukan apa saja untuk kesenanganku. Jess menjawab dengan pongahnya. Perempuan pembawa kepala kerbau itu mengangkat tanduk dan kepala kerbau lebih tinggi. Tubuhnya yang cenderung kecil dan ramping seolah sama sekali tak kesulitan melakukannya. Dari bibirnya dia mengucapkan kata-kata yang tak Jess dan orang lain pahami. Seorang pengawal istana berlari mendekati Jess. Dia warlock. Lindungi pangeran. Sosok misterius itu mengangkat wajahnya yang hitam, sepasang matanya memerah terang dan Jess seolah tersihir oleh mata itu. Terlambat Jess Dauntes sudah melihat mata merah itu dengan matanya sendiri. Sang warlock sudah merapal mantra yang tak akan bisa ditarik lagi. Cahaya merah pada mata sang warlock berpindah ke sepasang mata Jess yang membeliak kesakitan. Wuff. Kepala kerbau terjatuh dan menggelinding ke depan kaki Jess. Mawar merah yang terselip di jas Jess berubah menjadi hitam. Para pengawal dan penjaga istana Darkwood mengepung sang warlock. Tangkap dia, teriak kepala keamanan sambil melindungi Jess yang kesakitan. Para tamu undangan berlarian karena takut. Para pasukan keamanan istana bertadangan dengan senjata lengkap. Sang warlock sudah hilang di lautan tamu undangan yang panik dan ketakutan. Hanya dalam hitungan detik, lampu-lampu gas dan lilin di seluruh istana padam. Istana menjadi gelap dan senyap. Jess Dauntes berdiri sendirian di tengah-tengah lantai dansa dan ruang makan. Dia sendirian dan kesepian saat Jess tersadar. Dia telah ditinggalkan. Jess menunduk memperhatikan kedua tangan, tubuh, serta wajahnya yang berubah menjadi menjijikan. Kepalanya bertanduk dan berbulu seperti kerbau yang dibawa oleh sang warlock. Ini menjijikan, teriak Jess yang tiba-tiba tersentak bangun dan berada kembali ke ruang kerjanya. Erika yang sedari tadi berdiri di luar kerja Jess diam-diam menunduk dan menangis. Kami bersamamu yang mulia. Kau tak akan pernah kesepian, meski kau harus menderita seperti ini di usia mudamu. Diam-diam Erika berjalan meninggalkan ruang kerja Jess. Dia cabut pedang pajangan di salah satu patung baju sirah dan menyeretnya menuju ke kamar Rain. Seseorang harus membayar untuk semua penderitaanmu yang mulia. Erika berdiri di tepi ranjang tempat Rain terbaring. Rain tertidur seperti orang mati. Diam-diam Erika mengangkat pedang yang dia cabut dari pajangan baju sirah di lorong. Mata Erika berkobar seperti bara api yang siap meledak. Sepasang tangannya mengepal kuat pada gagang pedang panjang itu. Erika angkat dengan sepenuh tenaga pedang berat itu dan bersiap mengayunkan ke arah Rain yang terlentang. Di dalam tidurnya, Rain merasakan ada sesuatu yang mendorong dia untuk segera bangun. Ketika Rain membuka mata, dia melihat sebekas cahaya memantul saat mengenai ujung pedang yang Erika bawa. Erika mengayunkan pedang itu ke dada Rain pada saat itu juga. Rain berguling ke samping dan pedang hanya menggantung. Erika, teriak Rain penuh kemarahan. Kau mencoba membunuhku. Rain berguling dan mencoba kabur dari sana. Erika mendesah dan melemparkan pedang itu ke lantai dengan asal. Oh, aku hanya mencoba membangunkanmu. Kau tidur seperti orang mati. Padahal di sini kami sedang mengalami banyak kesulitan.
Tidak bisakah kau bekerja dengan baik? Kau digaji untuk melakukan pekerjaan ini, bukan untuk bersenang-senang, apalagi tidur siang. Rin gelagapan, dia duduk di sisi ranjang sambil mengusap peluh di keningnya. Rin masih gemetar dengan sudut matanya terus melirik ke arah pedang yang tergeletak di lantai kamar. Jika aku tidak bangun, apakah kau benar-benar akan menghunuskan pedang itu ke tubuhku? Rin tampak tak senang mendapati kenyataan ada upaya pembunuhan pada dirinya. Entahlah, siapa yang tahu. Sayangnya kita tidak akan pernah tahu, karena kau sudah terjaga lebih dulu. Erika, candaanmu sama sekali tidak lucu. Wajah Rin mayun seperti anak kecil. Sudah cukup tidur siangnya, kita harus bekerja. Malam ini, Tuan Muda harus mendatangi pesta makan malam di balai kota. Juga sesuai dengan kesepakatan yang sudah kau tanda tangani. Maka menjadi tugasmu untuk membuat Jess bersedia datang ke sana. Wow, bukankah ini suatu pemaksaan namanya? Aku pikir dia bukan lagi anak kecil yang akan senang disuruh-suruh dan dipaksa untuk menghadiri sebuah acara yang tidak dia suka. Kau menginginkan bonus tambahan dan liburan panjang atau tidak? Ancam Erika. Rin menelan ludah, dia sudah sangat merindukan kehidupan di kota. Jika dia berhasil pada misi kali ini, Rin bisa berlibur seminggu penuh di kota sambil menikmati upahnya yang berlipat. Bagaimana kalau Jess menolak dan malah membunuhku, seperti yang kau lakukan, Erika? Beberapa saat lalu, sindir Rin pada Erika. Entahlah, aku pikir sebagai sesama generasi muda, kalian bisa saling memahami. Jika itu aku, sudah pasti Jess akan menolaknya. Maka carilah cara apapun itu agar dia bersedia menghadiri pesta makan malam itu. Apakah pesta itu begitu penting untukmu, Erika? Bukan untukku, tapi untuk Tuan Muda sendiri dan seluruh rakyat di kerajaan Darkwood. Kau tahu alasan Jess menolak undangan makan malam? Itu dia lakukan hanya karena merasa insecure dengan penampilannya yang saat ini. Ren menyeringai. Insecure? Aku pikir monster itu tak akan pernah memiliki perasaan seperti itu. Pikirnya. Oh, aku tiba-tiba punya sebuah ide. Aku akan mencobanya. Tapi Ren terlihat ragu-ragu. Apakah kau kesulitan atau ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya Erika. Oh ya, sebenarnya jika kau tak keberatan, aku membutuhkan beberapa peralatan. Tapi saat ini aku tidak mempunyai mereka semua. Erika memasang wajah penuh curiga. Jess yang tersadar dari mimpinya segera duduk tegak dengan nafas terengah. Jess sempat mengalami jet lag hingga tak mampu membedakan mana kenyataan dan mimpi. Dia pikir sedang berhalusinasi tentang kenangan dan traumanya 5 tahun lalu. Jess kini hanya bisa menggigil sendirian di ruang kerjanya. Aku sudah mencari warlock itu ke penjuru kerajaan Darkwood, bahkan sampai negeri-negeri di sekitarnya. Tapi aku tak menemukannya. Seolah-olah sosok itu hilang di telan bumi usai menciptakan kekacauan di sini. Kemarahan dan rasa rendah diri akibat wajahnya menjadi buruk rupa membuat Jess bersikap angkuh dan mengurung diri di dalam istananya. Jess menjadi seorang pangeran yang temperamen. Dia merusak segalanya, mulai dari karir dan kehidupan. Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Sudah beberapa kali Jess mencoba mengakhiri hidup, tapi selalu gagal. Ada sesuatu yang menahan Jess dari kematian. Dia menjadi sosok monster yang tak bisa mati dan dipaksa hidup abadi dengan wajah monsternya.
Namun Jess harus melihat satu-satunya kematian orang-orang di sekitarnya. Hal itu dimulai dari kedua orang tuanya. Jess yang terluka semakin kesepian kala orang-orang yang dicintainya mati dan hilang untuk selamanya. Jess berusaha mengenyahkan sekelebat kenangan masa lalu yang dipenuhi dengan pertumpahan darah dari benaknya. Tiba-tiba Jess berdiri tegak sambil memegangi kepalanya yang terasa pening dan mulai berjalan meninggalkan ruang kerjanya. Tempat ini adalah kutukan untukku. Aku tak suka berada di sini terlalu lama. Tapi semakin aku menjauhinya, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba menarik dan menyeretku untuk datang ke sana lagi. Erika dan Rin berjalan menyusuri lorong-lorong yang panjang, dingin, serta gelap. Selama ini Rin tak menyadari dan tidak pernah menjelajah sisi lain dari istana Darkwood yang menyeramkan itu. Ruang lingkup gerak Rin hanya di sekitar ruang-ruang utama yang biasa dilakukan aktivitas di dalamnya. Ruang makan, dapur, taman, kamarnya sendiri, dan tentu saja ruangan sang tuan di Menara Timur. Erika, kemana kau akan membawaku? Aku sebenarnya juga tidak terlalu suka masuk ke daerah sini. Tapi karena kau mengatakan sangat membutuhkan bahan-bahan dan alat itu, maka aku pikir tidak ada tempat terbaik selain tempat yang akan kita tuju kali ini untuk mendapatkan yang kau butuhkan. Rin bahkan tidak tahu lagi sudah berapa bilukan dan beberapa lorong yang sudah mereka lalui bersama. Jika sampai Rin terpisah dari Erika, mungkin dia tak akan pernah bisa keluar dari sana. Erika tiba-tiba berhenti di ujung lorong yang lebih gelap dari lorong lainnya. Erika menarik salah satu tuas yang terpasang di dinding. Begitu Erika menariknya, terdengar suara retihan api dari lampu-lampu gas yang dipajang bergelantungan di sepanjang lorong. Perlahan satu persatu, lampu-lampu gas itu mulai menyala hingga menerangi lorong yang gelap. Di ujung lorong rupanya ada sebuah pintu berukir raksasa berwarna putih dan emas. Tempat apa ini, Erika? Rin gemetaran dan gugup membayangkan ruangan yang akan mereka tuju. Erika sama sekali tak menjawab pertanyaan Rin. Erika hanya menghela nafas berat berulang kali. Kita sudah sampai. Saranku, sebaiknya kita tak berlama-lama di dalam sana. Karena bagaimanapun, ruangan ini sebenarnya terlarang bagi orang luar. Jika Tuan Muda mengetahuinya, maka habislah riwayat kita. Erika, tunggu sebentar. Apakah maksudmu kita sudah melanggar peraturan yang dibuat di sini? Ren ingin memastikan ucapan Erika. Erika menyeringai. Iya, setiap pekerja pasti pernah melakukan satu atau dua pelanggaran. Itu adalah hal yang wajar. Meski kali ini kita berdua harus melakukan pelanggaran dengan hukuman yang besar jika ketahuan. Tapi hasilnya akan setimpal. Sayangnya, Erika, aku sulit mempercayai ucapanmu pada kondisi seperti ini. Ren bersedekap sambil membasahi bibirnya. Apalagi beberapa saat yang lalu, kau mencoba menghunusku dengan pejang jelek itu. Bisa saja, kali ini kau pun akan menjebakku dan menjebloskanku ke sebuah sel rahasia. Hingga aku tak akan pernah bisa keluar dari sana mungkin. Erika menganga. Kau sangat-sangat kasar. Ren terus berhubungan dan sibuk dengan imajinasinya sendiri tentang hal-hal mengerikan di balik masing-masing pintu yang ada di seluruh istana Darkwood. Ren selalu membayangkan ada sebuah penjara bawah tanah atau sel rahasia, tempat biasa orang-orang di istana menyiksa rakyat jelata.